Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Pasti sehat dong. Baik, kali ini saya akan menjelaskan fungsi polinomial. Di mana saya mengambil satu contoh, yaitu x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita harus tahu dulu apakah ini fungsi genap atau fungsi ganjil. Itu kita tes terlebih dahulu fungsi ganjil. F min x sama dengan min fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 4 min x pangkat 2 ditambah min x min 6 sama dengan min x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min x min 6 sama dengan min x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Selanjutnya kita mencari fungsi genap. F min x sama dengan fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah min x min 6 min x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min x min 6. Karena ini tidak sama hasilnya dengan min fx dan ini tidak sama dengan fx, maka ini bukanlah fungsi ganjil dan genap. Oleh sebab itu kita tidak perlu mencari lagi fungsi ganjil dan genap. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan titik potong dari sumbu x dan sumbu y. Jika kita ambil titik pot di sumbu y, maka yang bernilai 0 itu adalah x. Jadi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 tambah x minus 6. Kita substitusikan nilai x diganti dengan 0. Y sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 4 kali 0 pangkat 2 ditambah 0 minus 6. Y sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 minus 6. Y sama dengan minus 6. Maka titik pot pada sumbu ini adalah 0, minus 6. Baik, kita lanjutkan titik pot di sumbu x dengan y sama dengan 0. Yaitu 0 sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Kita pilih salah satu yang memenuhi, yaitu adalah 1. Langsung saja kita gunakan metode Horner yang sudah diajarkan di SMK, yaitu koefisien dari x pangkat 3 yaitu adalah 1, koefisien dari x pangkat 2 itu adalah 4, koefisien dari x itu adalah 1, dan min 6. Kita masukkan faktor dari minus 6 ini, bisa berupa 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, dan 6 kali 1. Kita masukkan yang paling mudah, yaitu adalah 1. 1 ditambah 0 itu adalah 1, 1 kali 1 itu adalah 1, 4 tambah 1 itu 5, 5 kali 1 yaitu 5, 1 tambah 5 yaitu 6, 6 kali 1 yaitu 6. Jadi min 6 ditambah 6 adalah 0. Jadi kita dapatkan fungsi kuadratnya, yaitu x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Kita faktorkan, yaitu x ditambah 3, x ditambah 2. Didapatkan faktor, yaitu x sama dengan min 3, x sama dengan min 2. Karena di sini kita memilih salah satu dari yang memenuhi, maka kita masukkan juga 1 itu menjadi x minus 1, yaitu x sama dengan 1. Maka didapatkan titik, yaitu 1,0, min 3,0, dan min 2,0. Langkah yang ketiga yaitu mencari interval fungsi naik turun, di mana fungsi tadi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Kita cari fungsi naik turun dengan cara menurunkan fungsi fx. Fungsi fx yaitu f aksen x, atau turunan pertama dari fx yaitu 3 kali x 3 kurang 1 ditambah 2 kali 4x 2 kurang 1 ditambah 1 kali x 1 kurang 1 kurang 0. F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1. Maka kita harus memfaktorkan. Jika digunakan dengan faktor biasa atau menggunakan faktor biasa, ini tidak bisa. Oleh karena itu kita menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu adalah B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Langsung saja kita masukkan F aksen. Langkah yang ketiga yaitu mencari interval fungsi naik turun, di mana fungsi tadi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Kita cari fungsi naik turun dengan cara menurunkan fungsi fx. Fungsi fx yaitu f aksen x, atau turunan pertama dari fx yaitu 3 kali x 3 kurang 1 ditambah 2 kali 4x 2 kurang 1 ditambah 1 kali x 1 kurang 1 kurang 0. F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1, hingga didapatkan f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Langsung saja kita masuk ke faktorisasi, memfaktorisasikan atau memfaktorkan f aksen atau turunan dari fx tadi. Jika difaktorkan secara biasa itu tidak bisa. Di sini saya memilih atau mengambil cara rumus ABC, di mana rumus ABC yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Di sini kita harus menentukan dulu mana yang a, mana yang b, dan mana yang c. Di mana f aksen x tadi yaitu 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 1. Di sini a-nya yaitu 3, b-nya yaitu 8, dan c-nya yaitu 1. Langsung saja kita substitusikan ke rumus ABC, yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a sama dengan min b yaitu min 8 plus minus akar 8 kuadrat min 4 kali 3 kali 1 per 2 kali 3. Kita dapatkan min 8 plus minus akar 64 dikurang 12 per 6. Didapatkan min 8 plus minus akar 52 per 6. Didapatkan juga, sehingga didapatkan hasil yaitu min 8 plus minus akar 4 kali 13 per 6, yaitu minus 4 plus minus 2 akar 13 per 3. Di sini x1 nya bisa berupa min 4 tambah 2 akar 13 per 3, dan x2 nya bisa berupa min 4 minus 2 akar 13 per 3. Setelah dihitung x1 nya yaitu min 0,1314, dan x2 nya yaitu minus 2,535.
Langkah yang keempat, kita harus mencari titik stasioner, di mana fungsi kaki fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Di sini kita ganti fx dengan y. X pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Kita substitusikan nilai x1 dan x2 yang sudah didapatkan dari rumus ABC tadi. Yang pertama kita substitusikan nilai x1. Y sama dengan min 0,1314 pangkat 3 ditambah 4 minus 0,1314 pangkat 2 ditambah 0 minus 0,1314 minus 6. Y sama dengan 0 minus 0,002268 ditambah 0,06963 dikurang 0,1314 minus 6. Y sama dengan minus 6,06465. Sehingga didapatkan titik stasionernya yaitu 0,1314, minus 6,06465. Kita masuk ke nilai stasioner x2. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Kita ganti dengan y. X pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Kita substitusikan nilai x2 yaitu minus 2,535 pangkat 3 ditambah 4 minus 2,535 pangkat 2 ditambah minus 2,535 minus 6. Sehingga y sama dengan minus 16,29048 ditambah 4 kali 6,426 ditambah min 2,535 kurang 6. Y sama dengan minus 16,29048 ditambah 25,7049 tambah minus 2,535 minus 6. Didapatkan Y sama dengan 0,87942. Langkah yang keempat, kita harus mencari titik stasioner, di mana fungsi kaki fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Di sini kita ganti fx dengan y. X pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Kita substitusikan nilai x1 dan x2 yang sudah didapatkan dari rumus ABC tadi. Yang pertama kita substitusikan nilai x1. Y sama dengan min 0,1314 pangkat 3 ditambah 4 minus 0,1314 pangkat 2 ditambah 0 minus 0,1314 minus 6. Y sama dengan 0 minus 0,002268 ditambah 0,06963 dikurang 0,1314 minus 6. Y sama dengan minus 6,06465. Sehingga didapatkan titik stasionernya yaitu 0,1314, minus 6,06465. Kita masuk ke nilai stasioner x2. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Kita ganti dengan y. X pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Kita substitusikan nilai x2 yaitu minus 2,535 pangkat 3 ditambah 4 minus 2,535 pangkat 2 ditambah minus 2,535 minus 6. Sehingga y sama dengan minus 16,29048 ditambah 4 kali 6,426 ditambah min 2,535 kurang 6. Y sama dengan minus 16,29048 ditambah 25,7049 tambah minus 2,535 minus 6. Didapatkan Y sama dengan 0,87942. Sehingga didapatkan minus 2,535,087942. Selanjutnya kita masuk ke selang naik dan turun. Kita beri bulatan, di mana yang di sebelah kiri itu adalah 2,535, dan sebelah kanan itu adalah 0,1314. Maaf ulangi, minus 0,1314. Di sini kita harus cek dulu apakah dia naik, turun, dan lain sebagainya. Kita cek dengan yang pertama, uji X sama dengan minus 4. F minus 4 sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 8x plus 1. Setelah itu kita substitusikan nilai min 4 ke X. 3 min 4 kuadrat ditambah 8 minus 4 tambah 1. 3 kali 16 ditambah 8 kali min 4 tambah 1. Sama dengan 48 minus 32 tambah 1 sama dengan 16 tambah 1 sama dengan 17. Maka 17 lebih dari 0, maka fungsi naik. Kedua, kita menguji titik yang ada di antara min 2,535 dan min 0,1314 dengan menguji atau mengambil nilai X sama dengan min 1. F min 1 sama dengan 3x kuadrat ditambah 8x tambah 1. X min 1 pangkat 2 ditambah 8 min 1 tambah 1. 3 kali 1 ditambah min 8 tambah 1. 3 dikurang 8 tambah 1 sama dengan minus 4. Maka fungsi yang ada di antara minus 2, 535, 0, 13, 14 itu adalah fungsi atau selang menurun.
Kita cek angka yang ada di sebelah kanan minus 0,1314. Uji X sama dengan 1. Kenapa mengambil 1? Agar lebih mudah menghitung. F 1 sama dengan 3X pangkat 2 plus 8X plus 1. Sama dengan 3, kita sudah dituliskan nilai 1. 1 pangkat 2 ditambah 8 kali 1 tambah 1 sama dengan 3 ditambah 8 tambah 1 sama dengan 12. Maka fungsi yang ada di sebelah kanan atau selang yang ada di sebelah kanan dari minus 0,1314 itu adalah selang naik. Sehingga interval fungsi naik turun itu adalah X kurang dari minus 2,535 X lebih dari minus 0,1314 dan X lebih dari minus 2,535 dan kurang dari 4. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan interval cekungan atas atau bawah. Yang pertama, pada cekungan atau untuk menentukan cekungan itu menggunakan turunan kedua dari fx atau dari fungsi fx. Di sini kita tulis lebih dahulu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Setelah itu kita turunkan yaitu turunan pertama dari fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1. Selanjutnya kita turunkan juga ke turunan yang kedua yaitu f turunan kedua x yaitu 2 kali 3x 2 minus 1 ditambah 1 kali 8 1 kurang 1 ditambah 0. F turunan kedua x sama dengan 6x tambah 8. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan interval cekungan atas atau bawah. Yang pertama, pada cekungan atau untuk menentukan cekungan itu menggunakan turunan kedua dari fx atau dari fungsi fx. Di sini kita tulis lebih dahulu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x minus 6. Setelah itu kita turunkan yaitu turunan pertama dari fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1. Selanjutnya kita turunkan juga ke turunan yang kedua yaitu f turunan kedua x yaitu 2 kali 3x 2 minus 1 ditambah 1 kali 8 1 kurang 1 ditambah 0. F turunan kedua x sama dengan 6x tambah 8. Kita dapatkan turunan kedua dari fx sama dengan 0, 6x tambah 8 sama dengan 0, 6x sama dengan minus 8, x sama dengan minus 8 per 6, x sama dengan min 4 per 3. Selanjutnya kita substitusikan nilai x min 4 per 3 ke dalam fungsi fx yaitu x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah x minus 6, dimana kita ganti nilai x dengan min 4 per 3. Minus 4 per 3 pangkat 3 ditambah 4 minus 4 per 3 pangkat 2 ditambah minus 4 per 3 minus 6 sama dengan kita jadikan pecahan ini ke dalam bilangan berkoma yaitu 1,333 pangkat 3 tambah 4 1 ini ada minusnya ya 1,333 ditambah minus 1,333 min 6. Selanjutnya kita pangkatkan 3 bagi yang berpangkat 3, kita pangkatkan 2 bagi yang berpangkat 2, dan kita pangkatkan 1 bagi yang berpangkat 1. Didapatkan min 2,368593 ditambah 4 kali 1,776889 minus 1,333 minus 6. Didapatkan minus 2,368593 ditambah 7,107556 minus 1,333 minus 6 sama dengan minus 2,59434. Jadi titik beloknya itu adalah minus 1,333 dan minus 2,59434. Langkah selanjutnya kita menentukan cekung atas atau cekung bawah. Jadi sudah kita ketahui salah satu titik belok yaitu min 1,33 yang ada pada sumbu X. Baik, kita buat garis bilangan atau selang. Di sini minus 1,333. Yang pertama, kita mencari angka yang lebih kecil. Kita ambil contoh misalnya minus 2. Kita masukkan ke turunan yang kedua tadi yaitu fx sama dengan 6x plus 8. Kita masukkan f minus 2 sama dengan 6 kali minus 2 plus 8 sama dengan 12 atau minus 12 ditambah 8 sama dengan minus 4. Maka ini adalah fungsi atau cekung ke bawah. Selanjutnya kita menguji dengan x sama dengan 1 yaitu f 1 sama dengan 6x plus 8. F 1 sama dengan 6 kali 1 plus 8 sama dengan 6 tambah 8 sama dengan 14. Maka ini cekung ke atas. Kita
Sekarang kita akan melukis grafik fungsi polinomial x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus x minus 6. Kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita akan membentuk grafik dari fungsi polinomial. Di sini yang harus kita lukis atau menjadi titik-titik yang akan menjadi acuan kita dalam membuat grafik itu adalah yang pertama 0, minus 6 didapatkan dari titik potong di sumbu y dengan x sama dengan 0. Yang kedua yaitu 1,0, min 2,0, min 3,0. Ini didapatkan dari titik potong di sumbu x dengan y sama dengan 0. Selanjutnya kita memasukkan nilai stasioner atau selang turun ke bawah atau fungsi naik turun yang sudah kita dapatkan, yaitu minus 0,1314, minus 6,064 605, dan yang kedua yaitu minus 2535,0,87942. Inilah yang akan menjadi acuan titik-titik kita dalam membuat grafik polinomial. Yang pertama itu 0,6. 0,6 min-nya terletak pada sumbu y, kita kasih bulatan. Yang kedua yaitu 1,0, satunya itu terdapat di sumbu x. Yang kedua yaitu minus 2. Minus 2 ini terdapat pada sumbu x tapi di sebelah kiri. Begitu juga min 3,0. Selanjutnya kita memasukkan fungsi naik turun ke dalam grafik. Yang pertama minus 0,1314, minus 6,064,605. Kita lihat di sini yaitu minus 0,13. Berarti di bagian sini ya. Di sini ada minus 6,064,605. Bisa dilihat. Maka kita buat garisnya berada di sini. Tepat di minus 0,1314 di sumbu x dan terletak di sumbu y itu minus 6,064,605. Selanjutnya kita masukkan lagi nilai dari fungsi naik turun. Selanjutnya yaitu minus 2,535, minus 2,235, berarti ada di sini ya. Tuh. Setelah itu di bagian y-nya atau di sumbu y itu ada 0,87942, berarti ada di sini. Nah, tepat di bagian sini. Sehingga jika ditarik, ini sudah terdapat bulatan-bulatan hitam yang menjadi petanda atau menjadi titik dari semua yang sudah kita tuliskan yang ada di sini. Jadi kita bisa tarik garis dari sini ke sini, ke sana. Kita tarik garis lagi dari sini ke sini, sehingga didapatkan titik belok, atau sehingga kita bisa melukis titik belok, yaitu yang pertama minus 1,333, minus 1,333 ya, 1,33. Selanjutnya itu adalah minus 2,594,034. Berarti ada di bagian sini. Berarti dia ada di bagian sini ya. Tuh. Selesai. Ini sudah terdapat bulatan-bulatan hitam yang menjadi petanda atau menjadi titik dari semua yang sudah kita tuliskan yang ada di sini. Jadi kita bisa tarik garis dari sini ke sini, ke sana. Kita tarik garis lagi dari sini ke sini, sehingga didapatkan titik belok, atau sehingga kita bisa melukis titik belok, yaitu yang pertama minus 1,333, minus 1,333 ya, 1,33. Selanjutnya itu adalah minus 2,594,034. Berarti ada di bagian sini. Berarti dia ada bagian sini ya. Tuh. Selesai. Sehingga kita bisa memberikan titik sebagai titik belok, yaitu minus 1,3 ada di sini ya. Tuh ada di sini. Nih, terus di sini juga ada 2,59 tuh di sini tepatnya. Tuh. Sekarang kita tandai ya dari grafik itu keterangannya apa saja. Yang pertama di sini ada minus 2,535,0,87942. Sini informasinya ini. Yang bagian sini informasinya minus 3,0. Yang di bagian sini ada informasinya yaitu minus 2,0. Di bagian sini itu 1,0. Di bagian sini itu 0,-6. Di bagian sini itu ada minus 0,1314, minus 6,064605. Nah, ini di bagian sini. Sedangkan yang ini adalah titik belok.